Hai teman-teman semua, sayang ayah dan juga bunda, jadilah anak yang sholih, rajin mengaji, rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu ceria. Jumpa lagi bersama Ibu Vika. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, muatan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Yuk kita mulai belajarnya hari ini. Teman-teman harus semangat ya. Dan jangan lupa sambil senyum belajarnya. Mana senyum teman-teman semua? Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan ada laki-laki dan ada perempuan. Perbedaan laki-laki dengan perempuan adalah laki-laki itu berambut pendek, memakai celana, memakai baju kaos, kemeja, dan koko. Sedangkan perempuan itu berambut panjang dan perempuan muslimah memakai jilbab serta memakai rok atau gamis. Di sekolah ada siswa laki-laki, ada juga siswa perempuan. Nah, anak laki-laki itu disebut juga putra, anak perempuan disebut juga putri. Kita harus saling menghormati, baik kepada teman laki-laki maupun kepada teman perempuan. Ibu Vika punya banyak teman. Ada Nisa, Fatih, Husna, Rara, Sarah, Doni, Ahmad, dan Aisyah. Sekarang kita kelompokkan nama tersebut ke dalam kelompok putra dan kelompok putri. Kita mulai dari Nisa ya. Nisa masuk ke kelompok putri. Lalu Fatih masuk ke kelompok mana ya teman-teman? Iya, masuk ke kelompok putra. Selanjutnya ada Husna. Husna masuk ke kelompok putri. Kalau Sarah masuk ke kelompok mana ya teman-teman? Iya, masuk ke kelompok putri. Lalu ada Rara. Rara masuk ke kelompok putri. Kalau Doni ke kelompok putra, sedang Aisyah ke kelompok putri dan Ahmad ke kelompok putra. Sekarang teman-teman sudah tahu kan dan sudah bisa membedakan antara putra dan putri atau laki-laki dan perempuan. Sikap yang baik kepada teman di sekolah, contohnya antara lain memberi salam kepada teman, lalu bermain bersama semua teman dengan rukun, menghormati pendapat semua teman, dan memanggil nama teman dengan sopan. Teman-teman tahu, nama itu adalah doa. Dan nama kita serta nama teman-teman yang lain diberikan oleh orang tua dengan harapan dan sebuah doa. Di sekolah, kalian mempunyai banyak teman kan? Di antara teman-teman kalian pasti terdapat perbedaan. Salah satunya adalah perbedaan kegemaran. Apa itu kegemaran? Kegemaran adalah hal yang disukai. Misalnya warna kesukaan, makanan kesukaan, dan hobi.
Contohnya nih, Yasmin suka warna merah jambu, Ayunda suka warna ungu, dan Syarifah suka warna biru. Contoh lainnya, hobi Arya bermain bola, hobi Zaidan membaca, dan hobi Zafran bermain kelereng. Meskipun berbeda kegemaran, kita harus saling menghargai. Kita tidak boleh mengejek dan mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Kita tetap bermain bersama-sama ya. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Contohnya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, suku Asmat, suku Melayu, suku Minang, dan masih banyak lagi teman-teman. Setiap suku memiliki ciri khas tertentu. Misalnya, pakaian adat, bahasa, makanan khas, dan kebudayaan. Teman-teman bisa perhatikan gambar-gambar yang ada. Ini adalah gambar pakaian adat, makanan khas, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Walaupun berbeda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Kita sudah belajar tentang berbagai keberagaman teman-teman di sekolah. Kita harus saling menghormati. Kita tidak boleh mengejek teman lain. Walaupun berbeda kegemaran, kita harus tetap saling menghargai. Berteman baik tanpa membeda-bedakan akan menciptakan kerukunan. Teman-teman masih semangat? Harus semangat ya. Kita sedang berjuang untuk menjadi anak yang pandai, cerdas, solih, dan soliha. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Tematik muatan bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar membaca sebuah denah. Nah, kita ingat-ingat lagi ya teman-teman pelajaran yang lalu. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat, misalnya kota, jalan, dan bangunan. Nah, untuk menunjukkan tempat pada denah, kita dapat menggunakan kosakata di antara sebelah kanan, sebelah kiri, dan nama jalan. Pada denah terdapat arah mata angin. Mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Teman-teman bisa lihat di gambar ada arah mata angin. Yang ke atas menunjukkan arah utara, yang di bawah menunjukkan arah selatan, yang di sebelah kanan menunjukkan arah timur, sedangkan yang ke kiri menunjukkan arah barat. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah disebut kompas. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Sekarang, coba teman-teman perhatikan gambar denah berikut. Gambar rumah yang di atas, arah kanannya adalah ke bengkel, sedangkan arah kirinya itu
ke restoran. Teman-teman lihat di gambar ya. Lalu untuk rumah atau bangunan yang di bawah, arah kirinya itu ke kantor pos, sedangkan arah kanannya ke taman. Sudah jelas ya teman-teman? Sekarang coba teman-teman lihat letak sekolah. Nah, sekolah itu terletak di jalan apa ya teman-teman? Iya benar, sekolah itu terletak di Jalan Kenanga. Lalu di sebelah kanan sekolah terdapat apa ya teman-teman? Coba teman-teman lihat di denah. Iya benar, di sebelah kanan sekolah terdapat rumah Joni. Lalu di sebelah kiri sekolah terdapat apa ya teman-teman? Coba teman-teman lihat di gambar. Iya, di gambar denahnya teman-teman lihat. Di sebelah kiri sekolah terdapat rumah Santi. Teman-teman bisa lihat kan rumah Santinya di sebelah sekolah. Selanjutnya ya teman-teman, bangunan yang terdapat di depan sekolah itu apa ya teman-teman? Teman-teman bisa lihat. Iya, coba teman-teman perhatikan denahnya. Bangunan yang terdapat di depan sekolah adalah toko buku. Lalu, toko buku itu terletak di antara apa ya teman-teman? Coba teman-teman lihat di denah. Iya, rumah Dita dan puskesmas. Kita akan belajar menemukan kosakata berdasarkan gambar. Di dalam gambar itu, ceritanya setelah pertandingan sepak bola selesai, Fajri dan Ibam bersalaman. Fajri memenangkan pertandingan. Lalu Ibam mengucapkan selamat kepada Fajri dengan sportif. Nah, dari gambar tersebut kita menemukan kata sportif. Artinya adalah jujur dan mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Sekarang coba teman-teman pasangkan gambar dengan kosakata yang tepat. Di sana ada kosakata kelompok, ramah, bekerja sama. Lalu di gambar pertama ada gambar sedang bersalaman. Selanjutnya ada gambar sedang mengangkat meja bersama-sama. Dan gambar ketiga sedang belajar bersama. Nah, mana kata yang cocok dengan gambar sedang bersalaman? Coba teman-teman cari. Iya benar, yang cocok adalah ramah. Lalu gambar kedua yang sedang mengangkat meja bersama, itu yang cocok apa teman-teman? Kelompok atau bekerja sama? Iya benar, bekerja sama karena mereka sedang bekerja sama mengangkat meja. Nah, gambar yang terakhir ada yang sedang belajar bersama, yang cocok adalah kelompok. Mereka sedang belajar kelompok. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Yuk kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya teman-teman. Belajar menemukan kosakata dalam teks. Yuk sama-sama kita baca teksnya. Setiap hari, Zafran mendapat uang saku. Zafran menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Zafran juga tidak lupa menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru. Dengan uang tabungannya, ia ingin membeli tas di koperasi sekolah. Nah, kosakata yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi adalah yang pertama, uang. Lalu yang kedua, tabungan. Yang ketiga, kantin. Yang keempat, membeli. Dari kosakata tersebut, kita dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan dari beberapa kata. Nah, agar bisa membuat kalimat dengan baik, kita harus mengetahui arti katanya terlebih dahulu. Nah, Ibu Vika punya contohnya nih. Ada kata tabungan. Teman-teman suka menabung kan?
Nah, arti katanya adalah tempat menyimpan uang. Contoh kalimatnya, uang tabungan Bima semakin banyak karena ia disiplin menyisihkan uang jajannya. Setiap hari kita menggunakan kosakata dalam kehidupan ekonomi di masyarakat. Maksudnya kehidupan ekonomi adalah kehidupan jual beli di masyarakat. Misalnya saat membeli barang di pasar, supermarket, atau toko kelontong. Nah, contoh kosakatanya ada pasar, penjual, harga, pembeli, dagangan, menawar. Lalu contoh kalimatnya adalah para penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli sesuai harga. Para pembeli boleh menawar harga barang tersebut. Kita akan belajar menuliskan cerita berdasarkan gambar seri. Apa itu gambar seri? Gambar seri adalah rangkaian gambar yang membentuk suatu cerita. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu ada gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, di nomor 1 itu ada gambar ceritanya Jaka dan Rudi diberi tugas mewarnai gambar secara bersama-sama. Lalu di nomor 2, si Jaka mulai mewarnai gambar, tapi Rudi masih saja asik bermain. Lalu di gambar nomor 3, teman-teman yang lain sudah selesai tugasnya mewarnai. Dan di nomor 4 ternyata Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku ya Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar kita belum selesai diwarnai. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menuliskan cerita berseri ya. Ikhlas ku beri apapun untukmu, anakku tersayang, agar kau bahagia. Saat kau lelah dan saat kau sedih. Pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini. Kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman atas semangatnya. Teruslah jadi anak penyayang kebanggaan ayah dan bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.